Puji-pujian, penghormatan kita sudah sampaikan kepada Tuhan, dan sebentar kita akan sediakan hati kita untuk bersama-sama belajar daripada firman Tuhan. And also thank you and welcome to Mr. Pastor Paulus for your joy here. I still bring the message by Indonesian language, but I believe the Holy Spirit will be translated to you personally. Thank you. Puji Tuhan. Baik, langsung saja kita akan belajar daripada firman Tuhan yang mungkin kita sudah sering dengarkan. Kita buka dalam kitab Kejadian 37. Kejadian 37 saya akan bacakan dari ayat yang ke-5 sampai dengan 11. Sudah dapat? Baik, saya akan bacakan. Yusuf dan saudara-saudaranya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpi itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkas-berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas-berkasku." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya itu dan karena perkataannya itu. Ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, "Mimpi apa kamu ini? Mimpi apa itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Puji nama Tuhan. Iri hati adalah satu hal yang sering terjadi, yang sering disimpan dalam kehidupan manusia. Saudara pemudi bisa bayangkan, misalnya saudara ada 10 orang yang kompak di sini dalam satu pelayanan, juga dalam satu pekerjaan, dalam satu jabatan atau posisi. Tiba-tiba suatu saat seorang dari mereka berdiri berkata kepadamu, "Aku bermimpi bahwa bulan depan kalian semua menjadi bawahanku." Bagaimana tanggapanmu? Tapi jangan beritahu di sini, simpan aja dalam hati. Apakah saudara menjadi iri seperti saudara-saudara Yusuf? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi tema kita hari ini ialah Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberikan konfirmasi kepada Yusuf melalui mimpinya bahwa langit, bulan, dan bintang akan tunduk kepada dia. Tuhan berikan konfirmasi kepada Yusuf bahwa dia tidak akan tetap menjadi ekor. Tuhan berikan konfirmasi kepada Yusuf bahwa dia akan menjadi kepala. Melalui mimpinya seperti yang saya sudah baca. Tapi ada yang tidak terima, saudaraku, yaitu saudara-saudaranya. Konfirmasi rancangan yang diberikan Tuhan kepada Yusuf ketika dia ceritakan kepada saudaranya, saudaranya bukan senang. Sering terjadi, saudaraku, yang berabang-adik ketika salah satu dari mereka lebih maju, yang lain jadi iri. Tuhan berikan konfirmasi kepada Yusuf, engkau tidak akan lagi menjadi ekor, engkau akan jadi kepala. Matahari, bulan, bintang akan tunduk kepadamu. Iri hati muncul. Maka ketika Yusuf, saudaraku, seperti biasa dia mengantar makanan rantangan yang disiapkan oleh ibunya untuk saudara-saudaranya di Parmahanam. Ketika dia sampai, lalu bersebakkanlah saudaranya,
untuk membuang dia atau membunuh dia. Akhirnya dia dibuang ke sumur yang kering. Setelah dia dibuang ke sumur yang kering, dia dijual kepada pedagang Ismail. Setelah dia dijual kepada pedagang Ismail, dia dijual lagi ke Mesir, yaitu dia sampai ke rumah Potifar. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, Yusuf yang baik, Yusuf yang disertai Tuhan. Ketika dia di rumah Potifar, dalam Kejadian 39 ayat yang ke-6 dikatakan, yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Puji Tuhan. Yusuf disertai oleh Tuhan sehingga apapun yang dikerjakan oleh tangannya, dia berhasil. Ketika dia juga di rumah Potifar, tapi saudaraku, ketika dia di rumah Potifar, inilah awalnya Yusuf masuk ke dalam penjara. Yusuf masuk ke penjara bukan oleh karena kesalahannya, bukan oleh karena kelalaiannya, tapi karena dia menolak dosa ditawarkan oleh istri Potifar. Dan inilah saudaraku yang menjadi awal konfirmasi Tuhan ditunjukkan. Ketika di penjara, seorang pelayan raja pernah dipenjara, yaitu bagian minuman dan makanan. Ketika dia bebaskan, suatu saat Raja Firaun bermimpi bahwa Raja Firaun memimpi ada 7 ekor lembu yang gemuk, dan ada juga setelah itu ada 7 ekor lembu juga yang kurus-kurus keluar dari sungai Nil. Semua orang pandai dipanggil, saudaraku, untuk mengartikan mimpi ini, tapi tidak ada yang paham. Lalu teringatlah si pelayan yang pernah bersama-sama di penjara dengan Yusuf. Lihat bagaimana rencana Tuhan. Dipanggillah Yusuf, saudaraku. Lalu Yusuf memberitahukan dengan hikmat dari Tuhan. Yusuf berkata bahwa akan ada di negeri Mesir 7 tahun kesuburan, 7 tahun kemakmuran. Itu gambaran daripada 7 ekor lembu yang gemuk. Tapi setelah itu akan ada 7 tahun kekeringan, 7 tahun kemelaratan. Tidak ada tumbuhan yang menghasilkan sana. Lalu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, sesuatu yang indah ditunjukkan oleh Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri di negeri yang pernah menjadikan dia budak. Puji Tuhan. Yusuf diangkat menjadi seorang kepala, saudaraku. Bahkan dikatakan oleh Firaun di Kejadian 41 ayat 4 dikatakan, akulah Firaun, engkaulah Yusuf. Tanpa sepengetahuanmu oleh Yusuf, tidak ada seorang pun yang boleh bergerak di negeri Mesir ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yusuf mendapatkan jabatan kuasa di luar dari apa yang pernah dipikirkan. Dia hanya seorang anak kecil yang dibuang ke sumur, yang dijual menjadi budak, yang dimasukkan ke penjara bukan oleh karena kesalahannya, tapi rancangan Tuhan lain bagi Yusuf. Bahkan raja berkata, akulah Firaun, tidak ada boleh yang bergerak di negeri ini tanpa sepengetahuan oleh Yusuf. Diberikan dia kuasa. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pada saatnya Tuhan akan membuat segala sesuatu yang indah di dalam hidupku, di dalam hidup saudara. Puji Tuhan. Pada saatnya Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang indah dalam hidupmu, dalam hidup saudara. Tapi saudaraku, ada proses untuk menunggu bagi kita. Saudara tahu proses menunggu bukan sesuatu yang enak. Saya mau tanya, boleh tunjuk tangan? Ada yang berkata proses menunggu enak? Tidak enak ya. Kalau saudara misalnya hari ini pacarmu berkata bahwa misalnya pemudi ini, cowokmu berkata dia SMS, besok aku datang ke rumahmu akan mengajak engkau makan di restoran. Pasti mungkin sore-sore ini saudara sudah berdandan ya, atau mungkin sudah sibuk ganti-ganti baju, pakai yang ini semua. Atau mungkin pagi-pagi sekali saudara sudah mandi. Dia janjikan mungkin datang dia jam 12 siang, tapi ternyata dia tidak datang. Atau malah datangnya jam 2 siang, telat 2 jam. Apakah saudara tidak kesal? Menunggu bukan sesuatu yang enak. Saya teringat Desember tahun 97, saya masih ngajar.